Assalamualaikum, ada kak lagi bunda-bunda. Ini toh videonya pagi hari bunda mau kak pergi di kebunnya bapakku. Kebetulan hari ini belum ada rencana mau pulang, daripada kita tinggal di rumah bengong tidur makan. Jadi di sini kita mau pergi jalan-jalan di kebunnya bapak yang di Pangi-Pangi. Jadi di sini sekitar jam 8 lewat kita start. Kita cuman bawa bekal nasi sama ikan asin doang, sama lombok sama jeruk itu saja. Nah di sini kita mau pergi ceritanya petik kemiri, bukan petik pungut kemiri begitu ya. Nah saya ceritakan sedikit. Nah ini tuh dulu waktu saya masih kecil, saya tinggalnya di Pangi-Pangi guys. Saya tinggalnya itu di kebun, belum punya rumah di kampung. Nah saya pas kelas 1 SD baru pindah di kampung begitu ya. Jadi dulu itu ada rumahku di kebun sini, cuman sudah roboh nih guys. Dan ini juga kebun sudah lama sekali nih tidak pernah dijamah dengan manusia, maksudnya tidak pernah dibersih-bersihkan begitu ya. Dan di sini juga itu dulu waktu masih SMP SMA suka pergi di kebun, cuman ndak naik motor kayak sekarang begini, jalan kaki guys. Karena dulu itu belum ada motornya bapak, kalaupun ada sih motornya bapak, cuman maksudnya ndak bisa kalau kita mau pakai boncengan 3 begitu ya. Karena kan saya sama mama sama kakak jalan kaki, bapak biasanya yang naik motor. Tidak bisa juga kalau misalnya mamaku saya tinggal sendiri jalan kaki, jadi lebih baik bapak yang naik motor, nah kita semua jalan kaki begitu ya. Nah itu tadi pendakiannya. Dulu itu saya rasa pendakiannya tidak setinggi ini. Kalau sekarang itu sudah banyak yang agak rata. Kalau dulu itu masih nanjak dan berbatu-batu begitu ya. Tapi di sini alhamdulillah sudah bagus-bagus nih jalannya. Cuman di sini tuh dulu di sini tuh rame, ada maksudnya kayak setiap kebun itu ada yang tinggali begitu, ada orang tinggal di sana, ada rumahnya masing-masing. Ini kayak ini kan dulu ada orangnya tinggal di situ, tapi sekarang itu semua yang punya kebun di sini, yang punya rumah di sini tuh sudah pindah semua di kampung guys. Jadi di sini tuh cuman kayak rumah-rumah jadi rumah-rumah kebun begitu ya. Tidak ada yang stay tinggal di sini karena kebetulan juga di sini tidak ada listrik. Jadi orang tuh sudah pada modern semua, jadi berpindah semua di kampung guys. Dan ini jalanannya masih ada sekitar beberapa menit lagi baru kita sampai di kebun. Ini tuh dulu benar-benar jalanannya tuh tidak seperti ini guys, pokoknya lebih kayak lebat lagi, hutan-hutan begitu ya. Cuman karena sekarang sudah banyak yang yang dia ganti coklatnya sama merica, jadi kayak agak bersih-bersih juga jalanannya begitu ya. Nah di sini dari atas kebunku ini tuh kelihatan sekali bendungannya Ladongi guys. Itu pokoknya kelihatan sekali kalau dari atas sini dilihat semua itu bentuk-bentuk airnya begitu ya. Nah ini jalan masuk ke kebunku masya Allah. Nah ini pas kebunnya bapakku. Nah di sini karena jalanannya dia kebunnya sudah tidak pernah dikerja, jadi kayak hutan jadi di sini orang tuh lewat sini, yang ada kebunnya di bagian dalam itu lewat di sini, jadi dia berinisiatif untuk bersihkan ini bagian jalanan sambil dia bakar-bakar ini sisa-sisa pohon-pohonnya di samping. Karena kalau tidak dia bersihkan di sini, di mana lagi dia mau lewat, karena ini akses satu-satunya jalan menuju ke kebunnya yang bagian atas-atas sana. Dan ini masya Allah ini kebunnya bapakku. Nah dulu di sini tuh coklatnya bagus guys, pokoknya gara-gara ini coklat saya bisa punya rumah juga di kampung. Tapi sekarang astaga kesian, dia sudah kayak hutan belantara Dulu juga sebelum saya tinggal di Kendari sering juga pergi juga di kebun sini ke pungut-pungut kemiri. Dan sempat juga dulu ada saya jual hasil kemirinya sama petik-petik kelapa guys. Cuman sekarang kayaknya tidak bisa guys, karena masya Allah ini tuh kayak sudah kayak hutan sekali Dan ini juga coklatnya tuh sudah tidak berpotensi buahnya, jadi kayak bagaimana Nah ini kita gelarkan dulu karpet tikar bocah-bocahku supaya dia anteng duduk, supaya dia tidak ganggu kita nanti kalau sambil pungut-pungut kemiri. Nah di sini tidak terasa sudah ada sekitar 1 liter lebih itu kemiri yang dipungut. Nah sambil di sini kakakku juga dia membersih-bersihkan sama suamiku, dia bersihkan ini masya Allah sudah agak kelihatan sedikit di sini di bagian bawah-bawahnya pohon kemiri. Tadi itu pertama kita datang itu kayak bagaimana kayak tidak ada betul jejak-jejak, kayak pokoknya kayak hutan betulan. Jadi di sini toh
Saya jalan-jalan mau pergi di situ di tempat pohon salak dan ternyata tidak ada buahnya. Bagaimana caranya mau ada buahnya? Nah, sementara tidak pernah dikasih apa namanya itu ya, tidak pernah diurus begitu ya. Nah, itu tadi posisinya tempat pohon salak itu, di situ dulu ada rumahku. Bukan rumahku sih, rumahnya orang tua. Tapi sekarang sudah roboh nih guys. Dan di sini karena kita sudah lapar, jadi kita makan dulu guys. Di sini benar-benar makan seadanya guys, nasi, ikan asin, sama lombok jeruk, sama apa namanya, sama lombok itu saja guys. Nah, setelah tadi beberapa lama setelah makan istirahat, nah lanjut di sini kita sudah mau OTW pulang. Karena di sini juga jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat guys. Jadi di sini kita siap-siap nih untuk pulang. Karena memang di sini rencananya kita cuma mau pergi di jalan-jalan sama lihat-lihat kondisinya kebun. Dan di sini bocahku, masya Allah, ini bocah kecil satu, tidak ada takut-takutnya lewat di di rumput-rumput begitu ya. Kalau saya tuh takut sekali kak sama yang namanya kaki seribu. Pokoknya kalau pergi di kebun itu baru saya dikasih takut-takutkan kaki seribu, lebih biasa pulang. Tidak jadi kak, pokoknya kerja lebih biasa pulang. Tidak tahu kenapa dari kecil itu paling takut yang namanya sama kaki seribu. Nah, di sini setelah sekian lama kita berbincang dan di sini kakakku sudah duluan nih. Jadi di sini kita mau OTW pulang nih guys, karena kita sudah selesai petik pungut kemirinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.